Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anzir Rahmata, perwakilan dari kelompok 5 yang akan menjelaskan sedikit tentang materi kelompok kami. Perkenalkan, anggota kelompok kami yang pertama ada saya sendiri sebagai moderator, yang kedua ada Rajudin sebagai konselor, dan Sultan Afauzi, Revi Saputra, dan Muhammad Fauzan sebagai konseling. Di sini kami membuat topik pentingnya hubungan sosial bagi siswa SMA tingkat awal. Jadi di sini kami mempunyai beberapa tujuan khusus. Yang pertama, konseling dapat menjelaskan kembali materinya, dan yang kedua, konseling bisa mengimplementasikannya, dan yang terakhir, konseling dapat beradaptasi dengan pentingnya hubungan sosial bagi siswa SMA tingkat awal. Nah, jadi di sini kami memakai dua metode. Yang pertama yaitu bacaan umum dan menulis. Nah, di bacaan umum ini kami memberikan cerpen yang dimana mereka akan menulis moral apa yang mereka dapat dan juga dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan, dan yang terakhir mereka akan merefleksikannya dan menyimpulkan tentang materi yang mereka jelaskan tadi. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya hari ini pagi ini, adik? Sehat. Kalian udah tahu nggak hari ini kita mau ngapain? Tahu kita Ngapain kita? mau ngomong. Oke, kalian udah tahu kita punya kelompok nih. Dan mungkin sebelum kita masuk ke dunia kelompoknya, lebih enak kalau misalnya kita kenal sama lain ya. Kita bukan Fadila, kenal sama kata saya. Mungkin mulai dari saya dulu ya. Nama saya Regi. Hari ini saya bertugas sebagai konselor kalian. Untuk apa? Untuk memimpin si dunia kelompok kali ini. Mungkin untuk pertanyaan lagi bisa dilanjutkan oleh yang sebelah kiri saya. Baik, nama saya Muhammad Fauzan. Saya dari kelas 1A. Saya Pak Fauzi, saya juga sekelas jurusan. Saya Revi Saputra, saya dari kelas 1B. Oke, berarti di sebelah kiri ini Fauzan, yang tengah Sultan sama yang di paling kanan Revi ya. Oke. Nah, jadi kita kan tahu nih hari ini kalian mau bikin kelompok. Jadi kita belum tahu topiknya apa. Nah, karena berhubung kalian juga baru masuk SMA kan, baru kedua, kita akan membahas hari ini topiknya itu tentang sebenarnya seperti apa sih hubungan sosial di ranah di tingkat SMA. Nah, jadi sebenarnya saya mau tanya dulu nih, perspektif kalian itu bagaimana? Sebenarnya menurut kalian dengan topik seberapa penting hubungan sosial ini menarik atau tidak sih untuk dibahas? Menarik untuk dibahas. Apa itu coba jelaskan kita? Karena menurut saya untuk berhubungan dengan sosial itu sangat diperlukan bagi kita mahasiswa, siswa-siswi, untuk dapat mempererat hubungan, juga menambah ya koneksi-koneksi lah. Kalau menurut Sultan gimana? Bagi saya hubungan sosial itu sangat penting. Di kehidupan kita sehari-hari aja udah sangat penting, apalagi di kehidupan kayak di SMA sekolah. Walaupun kita belajar sering, tapi kalau misalnya nggak ada sosialnya ya mending nggak usah masuk SMA aja, mending homeschooling aja di rumah gitu kan. Menurut Revi gimana? Menurut saya sendiri, sosial itu sangat penting, apalagi baru masuk SMA dengan kelas 1. Dan kita perlu bersosialisasi juga sama teman kita nih, saling mengenal satu sama lain, saling menyapa lah di lingkungan sekolah gitu. Jadi menurut kalian semua ini materi ini menarik, topik yang menarik dibahas karena ini juga topik kalian. Karena menurut kalian itu sekolah itu selain juga belajar, kita harus sosialisasi dengan teman-teman, karena itu memang yang hal kita butuhkan sebagai seorang manusia. Nah, mungkin sebelum kita dilanjut lagi, pastinya dunia kelompok ini nggak diadakan karena saya ingin aja, saya ada video khususnya kali video ada. Nah, jadi kali ini tujuan yang saya inginkan berdampak kepada teman-teman semuanya. Yang pertama, saya ingin teman-teman itu bisa untuk mengimplementasi nantinya apa yang materi kita bahas pada kali ini. Kita bisa mengimplementasi seberapa penting hubungan sosial di lingkungan sekolah. Dan yang kedua, saya ingin nanti kalian bisa menjelaskan kembali kepada saya tentang sebenarnya bagaimana sih pentingnya hubungan sosial itu, dan kenapa hubungan sosial itu menjadi penting bagi siswa SMA. Dan nanti saya ingin kalian itu bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru nantinya setelah keluar dari
dengan kelompok ini. Saya ingin kalian bisa beradaptasi menemukan sesuatu yang baru. Jadi memang ada pastinya dari jenjang yang lama kan berbeda tuh, dari situ sama SMA pasti perkembangannya beda. Jadi saya ingin kalian itu bisa beradaptasi kemudian hari tentang hubungan sosial. Nah, lalu di dunia sosial ini, di dunia kelompok ini kita punya 3 tahap. Yang pertama itu adalah tahap awal, yang kedua tahap inti, dan yang ketiga adalah tahap menuju. Sekarang kita di tahap awal nih, tahap yang kedua. Jadi kita akan ke tahap inti. Kita belajar tentang isi, itu kita baru berdiskusi lah tentang materinya nantinya akan kita belajar atau materinya yang sudah tertentukan tadi. Nah, mungkin sekali lagi sebelum kita masuk ke tahap inti, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu sesuai dengan ada masing-masing. Kita berdoa. Nih kawan-kawan, sudah siap nggak untuk kita melaksanakan kegiatan di tahapan ini? Insyaallah siap. Sekarang kita masuk ke tahapan ini teman. Jadi sekarang kita masuk ke tahap ini. Dan hari ini kita bakal pakai teknik atau metode. Kita pakai 2 metode. Yang pertama namanya adalah teknik bacaan umum. Jadi kalian akan membaca cek, mereka siapkan. Lalu nanti di teknik kedua ada yang namanya teknik menulis atau written. Dan dari ini nantinya kalian akan menulis tentang sebenarnya pesan moral apa yang kalian ambil dari setiap tersebut. Nah, ini sebelum itu saya berikan dulu ceritanya ya. Tolong saya bisa dikasih sebelah ya. Sekian waktu untuk membaca sebentar ya. Sudah? Bisa percaya? Sudah paham. Boleh dibuka ceritanya. Oke, terima kasih. Nah, jadi kan kita baca ceritanya. Jadi kita lanjut ke metode kedua, yaitu metode menulis tawaran. Nah, di sini ada 2 pertanyaan yang kita sama kasih. Yang pertama, apa moral yang bisa kalian dapat, dan pertanyaan kedua, apa yang bisa kalian implementasikan di kehidupan kalian sehari-hari. Jadi saya ingin kalian menuliskan dan menjawab 2 soal ini. Lalu kalian nanti setelah menulis semua, kalian boleh menjelaskan kembali kepada saya. Karena kayak tujuan dari saya sebutkan, tujuan kedua adalah kalian bisa menjelaskan kembali. Oke, kita tahu ini. Jadi berikut tadi coba dari Bapak, dari saya sendiri kan. Dan menurut saya kita pasti setiap orang itu punya interpretasi yang berbeda-beda dalam satu materi. Jadi kita punya pendapat kita masing-masing dan kesimpulan kita masing-masing. Dan mungkin menurut Muhammad Fauzan, bagaimana sih kesimpulan Fauzan tentang materi yang sudah didiskusikan pada hari ini? Menurut saya tentang lingkungan sekolah yang baru ini wajib beradaptasi sih. Karena kalau tidak, kita bukan hanya sebagai siswa, tapi sebagai manusia juga gagal dalam bersosialisasi. Karena sosialisasi itu menurut saya sangat penting, karena apalagi ini di lingkungan baru kan, sekolah baru, yang mana kita itu tidak mengenal yang namanya orang-orang lain selain diri kita sendiri, guru paling. Nah, jadi sebisa mungkin kita tuh harus bisa beradaptasi dengan cepat, menerima perubahan yang terjadi dengan signifikan antara SMP dan SMA. Oke, terima kasih. Jadi kalau bisa mengusulkan bagaimana? Jadi kalau menurut saya
kita kan juga baru, jadi masih siswa baru di jenjang yang lebih tinggi. Adaptasi harus pasti kita lakukan. Kita lihat juga lingkungannya, jadi nggak bisa disamakan dengan yang sebelumnya di sekolah sebelumnya atau di jenjang yang sebelumnya. Misalnya kita juga tidak, walaupun lingkungan baru ini nggak seperti dulu, tapi kita juga harus adaptasi, mungkin dari orangnya, kawannya, cara bercandanya, atau apapun itu. Bagaimana kita bisa membuat diri kita ini nyaman dengan lingkungan baru, terus adaptasi, dan juga mengerti bagaimana kita cara menempatkan diri kita untuk di lingkungan baru. Kalau menurut saya gimana kesimpulan? Menurut saya tuh ya itulah pentingnya beradaptasi, apalagi seperti dibuat orientasi ya di sekolah. Nah, itulah pentingnya orientasi ini, supaya bukan hanya yang sekelas saja nanti kita tahu, kan pas orientasi ini mungkin itu bisa dari semua kelas juga, bahkan abang rating kita nanti bisa kenal dari kelas 2 lah kan Ya. bahkan itu juga kan semua ada guru juga, ada satu orientasi gitu. Nah, mungkin guru bisa Kesimpulannya berarti kalau sekarang kita coba kita ini ya, kita refleksi lagi setelah semua yang sudah kita diskusikan hari ini, apa yang bakal bisa kita lakukan, kita implementasikan ke kehidupan sehari-hari nantinya. Kan menurut saya, setelah kita menggunakan materi ini, kita tahu seberapa pentingnya kehidupan sosial atau kehidupan di zaman baru, kita berikan adaptasi, apa nih yang bakal Koja lakukan untuk apa, untuk agar hubungan sosial Koja nantinya di SMA kita punya teman yang bisa membantu Koja di SMA. Menurut saya sih dengan cara pertama kita harus beramah tamah agar menarik perhatian orang tua, kawan atau guru. Karena kalau misalnya kita beramah tamah, mungkin itu suatu kunci awal mula kita bisa bersosialisasi, karena orang juga memandang kita dia sangat ramah. Jadi intinya harus ramah sama orang, Ramah, baik, murah senyum gitu kan. murah senyum. Oke, terus Sultan gimana caranya? Jadi bagi saya juga Pak Jojo, sosial harus friendly, harus ramah, dan juga sopan dengan teman. Itu guru juga. Jadi jangan buat mereka first impression ke kita itu bahwa kita ini orangnya orang buruk, orang nggak baik gitu. Jadi sebagaimana mungkin kita perbanyak teman, kita perbanyak sosialisasi, koneksi juga kita perbanyakan. Oke, itu bisa membantu kita di lingkungan sekolah nanti. Juga bisa membantu kita di kehidupan luar sekolah. Jadi sebagaimana mungkin kita bisa mencari teman sebaik-baiknya dan juga bisa menjadi teman yang baik bagi mereka. Berarti maksudnya caranya yang pertama yang awal itu harus membuat impresi yang baik dengan orang sekitar ya, jadi orang baik dan sebagainya. Kalau berarti gimana? menurut saya sendiri ya sama, ramah juga, sopan. Nah kan kita nih kan nggak mungkin juga orang-orang langsung memperlihatkan sisi buruknya ya. Nah, jadi ada juga yang introvert lah, ada juga yang langsung extrovert. Nah yang introvertnya mungkin perlu juga kita ajak ngomong langsung. Kalau yang introvert ini ya jangan terlalu inilah, harus saling merangkul kawan-kawan lain. Berarti kita harus lebih memahami kawan kita bagaimana, sebelum kita harus juga orangnya bagaimana, dan nyamannya dengan dengan sosialisasi yang frekuensi tinggi atau dengan introvert, orang yang tidak terlalu ingin bersosialisasi tapi sebenarnya sebenarnya ya bukan yang frekuensi yang sangat tinggi ya. Oke, makasih teman-teman yang sudah mau berdiskusi pada kegiatan kelompok kali ini. Dan ini adalah akhir setelah kita meliputan dan kita merefleksikan tentang materi kita bahas ini. Itu adalah akhir dari kegiatan kelompok kali ini. Semoga saya juga berterima kasih kepada teman-teman yang sudah mau aktif berdiskusi di sini, sudah mau terbuka, sudah mau mengikuti segala hal yang ada proses-prosesnya. Dan dengan itu mengenai kelompok kali ini sebelum tutup alhamdulillah kita ingin berdoa menurut terima kasih.
film kelompok kali ini semoga Fauzan, Sultan, dan Lutfi bisa betah di lingkungan SMA yang baru, bisa beradaptasi sesuai dengan wadah yang udah kita khususnya pada hari ini, dan semoga semua kita inginkan, semua ini kita wujudkan pada bayan kali ini bisa terwujudkan tanpa ada masalah dan kendala di hari ini. Sekian dari saya minta maaf jika ada salah kata.